Perkenalkan, kami dari kelompok 1 PDP 13, mata kuliah pengantar kolaborasi keilmuan. Di sini kami mengambil proyek dengan judul Sosial Media Campaign tentang edukasi gizi seimbang melalui program Healthy Meal. Berikut outline topik yang akan kita bicarakan, antara lain bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 berisi tinjauan pustaka, dan bab 3 berisi metode pelaksanaan proyek. Bab 1, latar belakang. Gizi yang baik dapat membuat tubuh seseorang menjadi sehat dan mencegah timbulnya penyakit tidak menular. Gizi yang baik diperoleh dari berbagai pangan sehat, mengandung zat yang diperlukan oleh tubuh, bebas dari kuman, bahan berbahaya, dan bahan tambahan makanan yang tidak diperbolehkan. Sesuai pedoman gizi seimbang, hendaknya makanan yang kita konsumsi mengandung karbohidrat, protein, serat, dan vitamin. Remaja termasuk dalam periode pertumbuhan dan perkembangan manusia, dan mahasiswa sebagai remaja akhir merupakan kelompok usia yang sangat rentan jika mereka kurang gizi. Mahasiswa merupakan kelompok usia transisi dari masa remaja akhir menjadi dewasa awal dan lebih mandiri dalam menentukan makanan yang akan dikonsumsi. Pola makan yang sehat dan seimbang menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan. Kebiasaan makan yang tidak sehat karena berbagai alasan seperti keterbatasan waktu, stres, dan kurangnya pengetahuan tentang gizi akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, penyakit kardiovaskular, dan diabetes. Adapun tujuan umum dari proposal proyek kami yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran dengan mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka. Dan yang kedua, mendorong perubahan perilaku dengan menginspirasi dan membimbing masyarakat untuk mengadopsi pola makan yang seimbang dan memilih makanan yang bergizi. Dan yang ketiga, menginspirasi komunitas dengan membangun komunitas yang peduli dengan gizi seimbang dan saling mendukung dalam menerapkan perubahan gaya hidup yang lebih sehat. Dan yang keempat, mendorong kemitraan dengan mengajak berbagai pihak termasuk instansi pemerintah, lembaga kesehatan, perusahaan makanan, dan individu untuk bekerja sama dalam upaya menyebarkan pesan-pesan tentang gizi seimbang dan menciptakan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat. Dan yang kelima, meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan, menciptakan dampak positif secara menyeluruh terhadap kesejahteraan fisik, mental, dan emosional masyarakat melalui pola makan seimbang dan gaya hidup yang aktif. Adapun tujuan khususnya yaitu yang pertama, peningkatan pengetahuan. Dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang nilai gizi, kebutuhan gizi individu, dan manfaat makanan sehat. Yang kedua, promosi makanan sehat. Dengan mempromosikan dan memperkenalkan makanan sehat yang dapat dimasukkan ke dalam program Healthy Meal seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan sumber protein nabati atau hewani yang rendah lemak. Dan yang ketiga, edukasi membaca label gizi. Dengan mengajarkan masyarakat cara membaca label gizi makanan dan memahami informasi yang terkandung di dalamnya. Dan yang keempat, yaitu peningkatan keterampilan memasak dengan memberikan tutorial dan tips praktis tentang cara memasak makanan sehat dan lezat di rumah. Dan yang kelima yaitu promosi aktivitas fisik dengan memberikan pesan tentang pentingnya aktivitas fisik dalam gaya hidup sehat serta memberikan saran-saran tentang jenis-jenis olahraga yang cocok untuk berbagai kelompok usia. Dan yang keenam yaitu mendorong pembentukan kebiasaan sehat dengan menginspirasi individu untuk mengubah kebiasaan makan mereka dengan menyimpan pola makan dan yang lebih seimbang dan sehat dalam jangka yang panjang. Hai, saya akan menjelaskan bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu tentang gizi seimbang. Gizi seimbang merupakan susunan pangan sehari-hari yang tersusun atas zat gizi dengan jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Gizi seimbang yang terkenal di masyarakat Indonesia yaitu 4 sehat 5 sempurna kini sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi gizi. Sebagai gantinya yaitu pedoman gizi seimbang, yakni susunan makanan sehari-hari yang mengandung gizi
dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Diiringi dengan 4 prinsip, yaitu variasi makanan, pola hidup aktif dan olahraga, pola hidup bersih, serta pemantauan berat badan yang ideal. Selanjutnya, gizi seimbang pada mahasiswa. Masalah gizi sangat rentan terjadi pada remaja, terutama mahasiswa. Hal ini dikarenakan remaja merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya, terutama masalah konsumsi makanan. Lingkungan tempat tinggal sangat berpengaruh terhadap praktik gizi seimbang mahasiswa. Mahasiswa yang tinggal dengan orang tuanya cenderung memiliki praktik gizi seimbang yang baik dikarenakan pola makannya dapat diatur oleh orang tua, sehingga mahasiswa akan mengonsumsi makanan yang sehat lebih sering. Sebaliknya, mahasiswa yang tinggal di kos cenderung memilih makanan yang kurang sehat, seperti makanan yang lebih tinggi karbohidrat dan lemak tetapi rendah serat. Sehingga praktik gizi seimbang yang kurang cenderung atau lebih banyak ditemukan pada mahasiswa yang tinggal di kos. Tinjauan pustaka selanjutnya adalah mengenai healthy meal. Apa sih healthy meal itu? Jadi, healthy meal merupakan makanan sehat yang mempunyai kandungan gizi yang seimbang, terdapat kandungan serat dan zat yang diperlukan oleh tubuh, serta memberikan semua nutrisi yang diperlukan oleh tubuh manusia agar tetap sehat dan memiliki banyak energi. Nah, di dalam healthy meal sendiri perlu adanya makronutrien, mikronutrien, serta hidrasi untuk memenuhi kebutuhan fisiologis dari tubuh manusia. Makronutrien terdiri dari karbohidrat, protein, serta lemak yang memiliki fungsi sebagai penyedia energi yang diperlukan oleh proses seluler yang dibutuhkan oleh tubuh. Mikronutrien terdiri dari vitamin dan mineral yang biasanya diperlukan dalam jumlah yang relatif kecil sebagai pertumbuhan normal, perkembangan, serta fungsi fisiologis. Baik, saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian kita akan mengumpulkan data dengan menggunakan studi literatur dan wawancara. Untuk studi literatur, kita akan mencari artikel dan jurnal penelitian tentang informasi nilai gizi dan dampaknya bagi kesehatan. Kemudian wawancara, itu akan kami wawancara beberapa mahasiswa, menanyakan pendapat mereka tentang pentingnya membaca informasi nilai gizi pada kemasan. Kemudian untuk sasaran objeknya yaitu sampel informasi pada nilai gizi yang terdapat pada produk kemasan ataupun minuman. Untuk sasaran subjek, kita akan menggunakan para mahasiswa yang sering mengkonsumsi produk kemasan. Waktu dan tempat pelaksanaan. Pembuatan video edukasi ini direncanakan akan dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, produksi video, hingga publikasi. Pengumpulan data dan wawancara akan dilakukan di beberapa lokasi yang telah ditentukan, seperti kantor ahli nutrisi, tempat publik untuk survei, dan perpustakaan untuk studi literatur. Produksi video ini akan dilakukan di studi yang telah kami sewa khusus untuk pembuatan proyek ini. Publikasi video edukasi akan dilakukan melalui platform media sosial dan website yang kami kelola. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.